Ya, terima kasih Mas Radit selaku moderator telah dibuka. Sepertinya sudah hadir semua. Kita mulai presentasinya. Jadi next, ini anggota kelompok kami yang tadi sudah diperkenalkan sama moderator. Di next, kita mulai dari pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Perancis yaitu constituer yang berarti membentuk, dan beberapa istilah dari konstitusi seperti grondwet yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti tuet berarti undang-undang, dan grond berarti tanah. Beberapa negara menggunakan istilah constitution yang berasal dari bahasa Inggris untuk mengartikan konstitusi. Dan dalam bahasa Indonesia sendiri, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Di next, kemudian konstitusi di Indonesia. Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk suatu negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai memberi batas kekuasaan tersebut, Kusnardi menjelaskan bahwa konstitusi dilihat dari fungsinya terbagi ke dalam dua bagian, yakni membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, seperti antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian ada hakikat dan tujuan konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Kemudian konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Yang ketiga adalah konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya. Kemudian hakikat dan tujuan konstitusi. Pada dasarnya, dengan adanya konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kewenangan suatu pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan melaksanakan kekuasaan yang berdaulat. C.F. Strong memberi batasan tentang tujuan konstitusi, yaitu untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Lewenstein juga memiliki pendapat yang hampir sama. Ia mengatakan bahwa konstitusi merupakan sarana untuk mengawasi proses-proses kekuasaan pemerintah. Kemudian lanjutan dari yang sebelumnya itu yang pertama, jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dan penduduk. Kemudian sistem ketatanegaraan yang mendasar. Kemudian kedudukan, tugas, dan wewenang negara. Nah, berikut adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada UUD 1945, kemudian Konstitusi RIS 27 Desember, kemudian UUD 1950, kemudian UUD 1949, dan yang terakhir UUD 1945 setelah amandemen. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habibie.
Supremasi konstitusi yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kekuasaan tertinggi. Jadi supremasi konstitusi merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh sebuah konstitusi. Bismillah. Nah, konstitusi yang berlaku di Indonesia seperti di slide sebelumnya ada UUD 1945. Semua negara perlu memiliki UUD atau konstitusi. Indonesia sebagai satu negara juga memiliki UUD yang kita sebut UUD 1945. Dalam mempelajari UUD 1945 akan diuraikan sebagai berikut. Pertama, persiapan pembentukan UUD 1945. Kedua, pengesahan UUD 1945. Lalu ketiga, sistematika UUD 1945. Konstitusi RIS 27 Desember. Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 September 1949 di kota Den Haag diadakan konferensi meja bundar. Dengan bentuk negara federasi, RIS meliputi beberapa daerah Indonesia seperti dinyatakan dalam pasal 2 Konstitusi RIS 1949. UUD 1950, Republik Indonesia Serikat terdiri atas 16 negara bagian. RIS yang berdiri sejak 27 Desember hanya berlaku kurang dari 1 tahun. UUD 1950 terdiri atas beberapa bagian-bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Mukadimah yang terdiri atas 4 alinea. Terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Batang tubuh yang terdiri atas 6 bab 147. UUD 1949, UUD 1950 adalah, mohon maaf kayaknya tipe, UUD sementara yang berlaku sampai konstituante dalam menyusun dan menetapkan UUD. Pada tahun 1945 pemilihan umum dilaksanakan. UUD 1945 setelah amandemen. MPR RI telah melakukan perubahan UUD 1945 sebagai salah satu tuntutan reformasi. Itu satu. Sejarah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sejarah pengembangan atau amandemen UUD 1945. Yang pertama A, UUD 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Semua negara perlu memiliki UUD atau konstitusi. Indonesia sebagai suatu negara juga memiliki UUD yang kita sebut UUD 1945. Uraian UUD 1945 ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada persiapan pembentukan UUD 1945, yang kedua pengesahan UUD 1945, lalu sistematika UUD 1945, dan yang terakhir konstitusi RIS 27 September 1949 hingga 17 Agustus 1950. Lalu yang kedua, konstitusi RIS 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 September 1949 di kota Den Haag atau di negara Belanda diadakan konferensi meja bundar atau KMB dengan bentuk negara federasi. RIS meliputi beberapa daerah Indonesia seperti dinyatakan dalam pasal 2 Konstitusi RIS 1949. UUD 1950, 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. RIS yang berdiri sejak tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku kurang dari 1 tahun. UUD 1950 terdiri atas beberapa bagian-bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mukadimah yang terdiri atas 4 alinea, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang kedua ada batang tubuh yang terdiri atas 6 bab 147. UUD 1945, 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966.
UUD 1945 adalah UUD sementara yang berlaku sampai konstituen dapat menyusun dan menetapkan UUD. Pada tahun 1955, pemilihan umum dilaksanakan. UUD 1945 setelah amandemen 19 Oktober 1999 hingga sekarang, MPR RI telah melakukan perubahan UUD 1945 sebagai salah satu tuntutan reformasi. UUD 1945 setelah diamandemen jadi konstitusi yang pernah berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945, Konstitusi RIS 1950, UUD 1945 hasil amandemen. Kesimpulan, konstitusi merupakan suatu aturan dasar untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lainnya tidak terpisahkan, karena konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam mengatur suatu negara. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, kami pamit undur diri. Baik, kita baru saja telah mendengarkan presentasi atau materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab, yang mana pada sesi tanya-jawab kali ini akan saya bagi menjadi dua sesi, yaitu ada sesi tanya-jawab 1 dan ada sesi tanya-jawab 2. Adapun ketentuan sesi tanya-jawab kali ini, moderator hanya membatasi 3 pertanyaan per sesinya, dan untuk kepada para peserta diskusi yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Dan kepada para peserta yang dipilih untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya, silakan menghidupkan fitur mikrofon atau unmute. Dan ketika pertanyaan atau pendapatnya telah disampaikan, silakan mematikan kembali fitur mikrofon supaya kegiatan presentasi online kita pada hari ini berjalan dengan baik. Baiklah, untuk sesi tanya jawab pertama akan saya buka untuk para peserta. Silakan yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Oke. Di sini ada satu Mbak Rasel. Silakan Mbak Rasel. Saya mau tanya, apa hubungan konstitusi terhadap dasar negara? Terima kasih. Bagaimana untuk kelompok 5, apakah tadi sudah bisa menangkap pertanyaan dari Mbak Rasel? Kelompok 5? Baik, tunggu sebentar ya, Kak Radit. Ya. Mungkin langsung saja yang kedua, ada Bang Renanda ini, kayaknya mau nanya ini. Oke. Baik, silakan Mas Renanda, silakan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, ada berapa macam konstitusi yang ada di dunia? Itu saja, terima kasih. Ya, untuk sesi tanya jawab 1 sudah ada 2
Eh, Perespon, silahkan. Satu lagi, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan, monggo. Ya, di sini ada Mas Aure. Wah, sayang sekali Mas Arya. Mas Aure dulu ya. Silakan Mas Aure. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan, tadi di presentasi tertulis suatu lembaga itu menjamin hak asasi manusia. Nah, bagaimana jika hak asasi manusia itu tidak tersampaikan kepada masyarakat di negara tersebut? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah ada Mbak Rasel, Mas Randa, dan ada Mas Aure. Terima kasih atas responnya. Baik, untuk kelompok 5, persilahkan. Ketika sudah siap, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Baik, di sini mungkin saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Renanda ya. Apa ada beberapa macam konstitusi yang ada di dunia ya? Di dunia ini hanya ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Lalu menurut Amos J. Peasley, hampir semua negara di dunia ini mempunyai konstitusi tertulis, kecuali ada Inggris dan Kanada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis. Baik, apakah terjawab dari pertanyaannya dari Bang Renanda? Baik, terima kasih Mas. Sangat terjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rasel tentang apa hubungan konstitusi terhadap dasar negara. Hubungan antar dasar negara dengan konstitusi ini nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Apa menjawab pertanyaan Mbak Rasel? Nggih, sampun Mas Gigi, matur nuwun. Nggih. Nggih.
permisi yang berjudul Constitutional Law, yaitu hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat perlengkapan negara. Jaminan hak asasi manusia ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara, yaitu negara berkewajiban hak asasi manusia warga negaranya, tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Mungkin begitu jawabannya. Bagaimana Mas Aurai? Oke, terima kasih Mas Bambam. Baiklah, dengan terjawabnya pertanyaan dari Mas Aure, menandakan bahwa sesi tanya jawab pertama telah berakhir. Dan ini saya buka untuk sesi tanya jawab kedua, yang mana ketentuan masih sama seperti sesi tanya jawab pertama, di mana para peserta diskusi yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand, dan ketika para peserta diskusi yang dipilih untuk bertanya dipersilakan untuk menghidupkan fitur mikrofon, dan ketika pertanyaan telah selesai disampaikan silakan untuk mematikan fitur mikrofonnya kembali. Terima kasih. Baiklah, untuk sesi tanya jawab kedua saya buka, silakan bagi para audiens atau rekan-rekan semuanya. Langsung gercep, ada 3. Baik, langsung saja saya mulai untuk Mas Muhammad Ramadhani Arya untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya tentang mengapa sih menurut kalian tuh kenapa setiap negara itu harus mempunyai suatu landasan konstitusi? Itu aja. Baik, yang kedua di sini ada Mas Raffi Ardinata. Silakan Mas Raffi. Ya, terima kasih Mas Raditya. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud konstitusi dan undang-undang? Terima kasih. Baik, yang terakhir ini ada Mbak Khofifah. Silakan Mbak Khofifah. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya yakni konstitusi apa saja yang pernah berlaku di Indonesia selain UUD? Terima kasih. Baik, itu tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dari 3 audiens kita. Yang pertama ada Mas Ramadhani Arya, kedua ada
Mas Raffi Ardinata, yang ketiga ada Mbak Khofifah, dan untuk kelompok 5 silahkan untuk mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh rekan-rekan tadi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Raffi Ardinata, yaitu pertama, dalam arti sempit, pengertian konstitusi adalah Undang-Undang Dasar merupakan sebuah hukum dasar tertulis. UUD 1945 sendiri ialah suatu dokumen yang memuat segala aturan serta ketentuan yang bersifat pokok dari sistem tata negara suatu negara. Apakah terjawab dari pertanyaan dari Mas Raffi Ardinata? Ya, sudah. Makasih, Mas Hanif. Mohon maaf, ini menyela kelompok 5 ya. Pak Harmanto, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 14.53, yang mana ada untuk rekan-rekan yang beragama Muslim ada kewajiban untuk menunaikan sholat asar. Apakah kita break dulu, Pak? Ya, silakan Mas, ditawarkan di forum atau ditawarkan di kelas, apakah istirahat 15 menit untuk menunaikan sholat dan semacamnya, istirahat bentar juga nggak apa-apa, atau mungkin dilanjut juga nggak apa-apa. Silakan, terserah Mas moderatornya. Untuk teman-teman, kita break dulu ya untuk selama kurang lebih 15 menit. Berarti nanti kita akan kembali di pukul sekitar 14 lebih 7 atau 15 lebih 7 atau 15 lebih 10 menit. Ya teman-teman, rekan-rekan semuanya, terima kasih.
kasih.